Ya, penata laksanaan obstetri anestesi pada gangguan hepar dan ginjal. Kehamilan itu menyebabkan perubahan fisiologi hepar pada ibu hamil karena pengaruh hormon estrogen dan progesteron selama proses kehamilan. Pengaruhnya bisa menyebabkan disfungsi pada hepar, hiperemesis gravidarum atau HG, intrahepatic cholestasis of pregnancy atau ICP, sindroma preeklamsi, hemolisis, elevated liver enzymes and low platelets atau HELLP, dan acute fatty liver of pregnancy atau AFLP bisa menyebabkan gangguan pada hepar. Kondisi ini sangat unik dan menantang pada kehamilan karena bisa meningkatkan morbiditas dan mortalitas yang bermakna pada ibu hamil. Akan tetapi pasca persalinan resolusinya spontan dan biasanya tanpa gejala sisa. Kehamilan normal memberikan efek yang minimal terhadap fungsi ginjal dan biasanya tidak dikaitkan dengan disfungsi postpartum. Akan tetapi pada kondisi patologis seperti hipertensi, preeklamsia, eklamsia, HELLP sindrom, AFLP, HG, dan disfungsi ginjal sebelum kehamilan itu bisa menyebabkan disfungsi yang berat sampai dengan gagal ginjal. Masuk ke bab gangguan hepar pada kehamilan, ya, itu fisiologi hepar pada kehamilan. Pada kehamilan itu terjadi perubahan pada metabolik, sintetis, dan fungsi ekskresi hepar berubah karena meningkatnya serum estrogen dan progesteron. Hal ini menyebabkan yang pertama, penurunan serum albumin sampai persalinan yang diikuti dengan meningkatnya volume plasma. Yang kedua, meningkatnya aktivitas alkali atau fosfatase. Yang ketiga, nilai serum transaminase cenderung normal pada kehamilan. Peningkatan serum transaminase biasanya berkaitan dengan kontraksi uterus. Yang keempat, serum Y-glutamyl transferase atau YGT dan 5 nukleotidase tidak berubah. Yang kelima, bilirubin itu bebas dan total tidak berubah karena hemodilusi dan menurunnya konsentrasi albumin, ya. Jadi albumin itu adalah protein yang mentransportasi bilirubin. Masuk ke bab hiperemesis gravidarum, ditandai dengan mual dan muntah yang hebat selama kehamilan. Gejala ini menyebabkan perubahan yang abnormal pada enzim hepar. Insidennya sekitar 0,3 sampai dengan 2% dari seluruh kehamilan. Umumnya terjadi pada 5 sampai dengan 16 minggu kehamilan. Meskipun jarang, kondisi ini bisa menetap sampai akhir kehamilan. Penderita HG yang ekstrim, lebih dari 50% akan dirawat di rumah sakit untuk terapi cairan, elektrolit dan nutrisi, dan lebih dari 25%-nya pada kehamilan laboratorium didapat abnormalitas pada hepar. Peningkatan enzim transaminase ALT lebih dari AST, biasanya kurang dari 200 U/L. Pada kondisi ekstrim ALT lebih dari 1000 U/L. Total bilirubin umumnya kurang dari 4 mg/dl, tetapi bisa meningkat lebih dari itu. Enzim amilase meningkat pada saliva dan jarang pada pankreas. Hipertiroidi terjadi pada 60% kasus HG. Terjadi akibat dipacu oleh peningkatan B-human chorionic gonadotropin mulai dari trimester 1 kehamilan pada penderita HG. Diagnosa bandingnya adalah gastroenteritis, kolisistitis, hepatitis viral, ulcus pepticum, ketoasidosis diabetika, obstruksi intestinal, appendicitis, hiperparatiroid, hipertiroid, dan intoksikasi obat. Komplikasi yang mungkin timbul pada HG adalah gangguan cairan dan elektrolit, gangguan asam basa, dan malnutrisi. HG yang hebat itu bisa menyebabkan ruptur esofageal, pendarahan retinal, pneumomediastinum, dan gangguan ginjal. Pada fetus bisa mengakibatkan berat badan lahir rendah dan meningkatnya anomali kongenital. Masuk ke bab intrahepatic cholestasis of pregnancy.
Intrahepatic cholestasis of pregnancy atau ICP merupakan kondisi yang jarang pada kehamilan dengan insiden 1/1000 sampai 1/10.000 kehamilan. Nah, umumnya terjadi pada trimester 3 dan jarang sebelum minggu ke-26. ICP meningkat insidennya pada kehamilan dengan usia tua, kehamilan multipara, penyakit kolestasis sebelumnya, dan pengguna obat oral kontrasepsi. Gejala klinis ada pruritus mulai dari perifer konsentral atau wajah. Jaundice terjadi pada 20 sampai dengan 60% penderita, terjadi sesudah pruritus 1 sampai dengan 4 minggu. Laboratorium didapat tingginya kadar bilirubin tetapi jarang melebihi 6 mg per dl. Nilai alkalin fosfatase bisa normal sampai meningkat 4 kali nilai rata-rata. Nilai laboratorium yang sensitif adalah serum asam ampaddu yang bisa meningkat 10 sampai dengan 25 kali. Etiologi pasti belum diketahui. Banyak teori mengatakan faktor genetik, multidrug resistance 3 gen atau MDR3, yakni gangguan pada kanalikuli transport fosfolipid, termasuk ekskresi biliar fosfolipid. Teori lain adalah adanya defek pada human steroid dan xenobiotic receptor atau SXR. Reseptor ini diaktifkan oleh asam ampaddu dengan cara menginduksi sitokrom atau P450 pada protein CYP3A yang berperanan pada detoksifikasi obat dan asam ampaddu. Terapi ICP dengan pemberian ursodeoxycholic acid atau UDCA. Fungsinya adalah untuk menormalisasi serum asam ampaddu dan menurunkan konsentrasinya sehingga transportasinya melalui sawar plasenta itu baik. Adenosilmetionin atau SAMe, aglutathione prekursor, pada percobaan bekerja pada estrogen terhadap cholelithiasis, ya, tetapi pada kenyataannya itu hanya sedikit memperbaiki nilai laboratorium dan pruritus pada ICP. Terapi UDCA dan SAMe secara sinergis itu memberikan efek yang baik dan tidak memberikan efek samping serta teratogenik pada fetus. Kolestiramin tidak efektif menurunkan pruritus, menyebabkan diare dan defisiensi vitamin K. Ya, dexamethasone kurang efektif dibanding UDCA untuk mengurangi pruritus dan memperbaiki transaminase. Antagonis 5-hydroxytryptamin 3 reseptor ondansetron baik untuk mengontrol pruritus tetapi tidak mengubah hasil lab ICP lainnya. Plasmafaresis juga baik untuk terapi pruritus yang membandel meskipun besar kemungkinan untuk berulang sesudah 7 hari terapi. Segerakan terminasi kehamilan jika fetus dianggap matur untuk mengurangi komplikasi IUFD. Diagnosa bandingnya adalah batu empedu, non-alkoholik pankreatitis, non-alkoholik sirosis, dan hepatitis C. ICP dikaitkan dengan kelahiran prematur, meningkatkan mortalitas, tetapi umumnya resolusi fungsi hepar itu akan membaik 1-2 minggu pasca persalinan, tetapi 40-60%-nya rekuren pada kehamilan selanjutnya. Implikasinya pada anestesi adalah pada ekskoriasi yang berat, bisa menyulitkan akses intravena dan neuraxial anestesi.